Selamat malam dan selamat datang di dalam Oase episode ke-295. Ada hal-hal dalam hidup kita yang tanpa sadar kita genggam terlalu lama. Luka yang belum sembuh, kecewa yang belum selesai, atau rasa bersalah yang terus-menerus kita bawa. Bahkan, kontrol yang kita pikir harus selalu kita pegang. Kita sudah berjalan jauh, tetapi hati kita tetap tertahan oleh apa yang belum kita lepaskan. Malam ini kita diajak untuk berhenti sejenak dan melihat ke dalam apa yang sebenarnya masih kita genggam. Dan mungkinkah justru dengan melepaskan, kita menemukan kebebasan yang selama ini kita cari. Kebebasan yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdiam diri, mengambil waktu sejenak untuk mempersiapkan hati, memasuki oase. Ya Tuhan, malam ini biarlah kami menelusuri, menelisik hati kami, melihat ke dalam jiwa kami, pikiran kami, apa yang masih membelenggu diri kami. Biar Tuhan yang boleh melepaskan apa yang menjadi ikatan di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda. Kita berjumpa kembali di dalam Oase. Kali ini Oase bertemakan lepaskan. Seorang pria muda, cerdas, lulusan dari Harvard dan Berlin dengan gelar doktor teologi. Sudah menjadi dosen sejak umur 25 tahun. Terkenal sebagai seorang pengkhotbah muda terfavorit pada zamannya, memiliki relasi dan jaringan yang kuat dengan rekan-rekan dalam dan luar negeri, dan dalam usia 36 tahun bertunangan dengan seorang gadis muda yang ia kasihi.
Pria ini bernama Dietrich Bonhoeffer. Pada tahun 1943, Bonhoeffer ditangkap oleh Gestapo karena terlibat di dalam perlawanan terhadap Hitler. Dia tidak langsung dibunuh, tapi dia dijebloskan ke dalam penjara, kemudian dipindahkan ke kamp konsentrasi. Selama 2 tahun, ia disiksa secara fisik dan mental. Diperlakukan bukan sebagai manusia. Dia ditelanjangi dan dipermalukan. Pergumulan di balik jeruji penjara di Tegel. Bonhoeffer mengalami isolasi dan dari semua orang yang ia cintai. Penyiksaan fisik dan penghinaan, penantian panjang yang penuh dengan ketidakpastian. Bonhoeffer tahu semua mimpi terbesarnya, cinta, keluarga, karya harus ia lepaskan. Di balik jeruji besi, ia menghadapi dilema besar, apakah tetap mempertahankan integritas imannya atau kompromi demi kebebasan dan kelangsungan hidup. Tanpa disangka apa yang menjadi keputusan Bonhoeffer. Ketika kebenaran dipertaruhkan, ia memilih menyerahkan segalanya, bahkan hidupnya. Dia mau seperti Yesus di Getsemani. Ia memilih berserah dan melepaskan. Ibu Bapak, kita tahu di dalam Matius pasal 26 ayat 39. Mencatat pergumulan Tuhan Yesus di Getsemani sebelum menuju ke salib. Di dalam ayat 39 dituliskan, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang kau kehendaki." Maaf, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yang dihadapi Tuhan Yesus adalah cawan, yang bukan sekedar berbicara tentang penderitaan yang sangat berat, tetapi yang lebih dahsyat, yaitu mengalami murka Allah atas dosa manusia. Melalui nas ini, Tuhan Yesus itu mengajarkan bahwa dia harus meminum cawan ini untuk Anda dan saya. Karena Anda dan saya gagal berserah. Kita seringkali karena kenikmatan, kenyamanan, karena dosa, itu begitu kita jadikan sebagai sesuatu yang tidak boleh lepas dalam kehidupan kita. Kita gagal berserah. Maka Tuhan itu harus meminum cawan itu. Karena Anda dan saya gagal berserah. Dalam kedaulatannya Allah datang mengizinkan kita kehilangan apa yang paling kita pegang dalam hidup ini. Supaya kita belajar percaya kepadanya dan berserah kepadanya. Berserah total kepada kehendaknya. Itulah dalam kedaulatannya. Allah mengizinkan kita kehilangan. Supaya kita percaya. Supaya kita berserah total kepadanya. D. Gerson mengatakan di dalam doanya, Yesus tidak meminta agar kehendaknya sendiri terjadi. Dia tidak berkata, bebaskan aku dengan segala cara apapun. Tetapi jika mungkin biarlah cawan ini berlalu, namun bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Itulah penyerahan secara total. Dan kalau kita melihat di dalam Matius pasal 26 ayat 39, ada satu kata yang penting di awal, maka ia maju sedikit. Artinya apa? Yesus menjauh dari murid-muridnya untuk berdoa secara pribadi di dalam keheningan, tanpa terdistraksi
oleh apapun. Kalimat ini sangat penting sebab menekankan betapa penting dan berharganya persekutuan pribadi dengan Bapa pada saat-saat tergelap di akhir hidupnya. Tuhan Yesus sangat menekankan momen spiritual ini jangan sampai terganggu oleh apapun. Dia membutuhkan mengalami persekutuan yang intim dengan Bapa di saat dia mengalami satu kehidupan yang benar-benar penuh dilema dan akan menghancurkan akan hidupnya. Sehingga seorang bernama Kriegner itu mengatakan, langkah Tuhan Yesus di Getsemani nampaknya kecil, hanya maju sedikit. Namun oleh Kinner ini dikatakan, langkah kecil, maju sedikit itu adalah simbol dari jurang rohani yang sangat besar, yang sedang ia lintasi. Di balik jarak yang sangat pendek, dia maju sedikit. Yesus memisahkan diri dari para muridnya. Bukan karena ia tidak peduli, tapi karena ia sedang masuk dalam keheningan penderitaan, keberserahan penuh pada kehendak Bapa. Ibu bapak dan sahabat-sahabat muda, saat ini mungkin Anda berpikir, lepaskan itu berarti kehilangan sesuatu yang Anda cintai. Kehilangan mimpi, kehilangan rencana, kehilangan orang yang kita kasihi. Tapi Tuhan Yesus itu menunjukkan di Getsemani bahwa lepaskan itu bukan pertama-tama soal kehilangan sesuatu, tetapi menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Malam itu Tuhan Yesus melepaskan haknya, kenyamanannya, bahkan hidupnya. Saya yakin Tuhan Yesus ketika berjalan menuju salib, Tuhan Yesus berjalan dengan satu keyakinan, bukan kehendakmu, tapi kehendakmu. Dia rela meminum cawan yang seharusnya Anda dan saya minum, agar Anda dan saya menjadi miliknya sepenuhnya. Sehingga kita belajar, dia melepaskan, namun dia meraih hidup Anda dan saya. Seringkali kita tidak mau melepaskan bukan karena kita tidak tahu kehendak Tuhan, tapi karena kita tidak percaya pada kehendak Tuhan lebih baik dari kehendak kita. Pergumulan Anda dan saya bukan sekedar apa yang harus Anda dan saya lepaskan, tetapi apa yang Anda dan saya raih kalau itu kita lepaskan. Masalah terbesar kita bukan kita tidak tahu apa yang harus kita lepaskan, tetapi kita tidak mau melepaskan. Karena kita takut kehilangan, kita takut tidak aman, kita takut hidup kita hancur tanpa itu. Tuhan Yesus di Getsemani, dia melepaskan kehendaknya dan berjalan menuju salib. Dan justru di atas salib, dia tidak kehilangan segalanya. Dia sedang menyelamatkan kita. Dia meraih kita. Jadi hari ini maukah Anda bukan sekedar melepaskan sesuatu, tapi melepaskan kehendak Anda dan mempercayakan hidup Anda sepenuhnya kepada Bapa. Mari saudara yang sedang mengalami pergumulan, mari maju sedikit, masuk dalam keheningan, dan berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendak. Amin.
Bapa, terima kasih. Di dalam pergumulan dan beban yang mungkin sedang kami hadapi, seharusnya ada sesuatu yang harus kami lepaskan. Namun kami tidak mampu melepaskan. Kami memohon kiranya anugerah-Mu yang memampukan kami untuk melepaskan, sehingga kami dapat meraih yang lebih baik, yang sesuai dengan kehendak. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Yes, we receive, we agree. Amen.